Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang saya hormati, setelah kisah para nabi telah kita tuntaskan, kemudian pada kesempatan lalu kita telah berbicara tentang Luqman Al-Hakim, maka pada kesempatan kali ini kita juga masih dalam kisah-kisah Al-Quran, di mana sepertiga dari Al-Quran itu kisah, jadi tidak ada mubadzirnya dan kisah nyata, bukan fiksi. Baik, tibalah gilirannya saat ini kita berbicara tentang penduduk ras atau kaum Yasin. Kaum Yasin, yaitu penduduk suatu negeri yang dikatakan negeri tersebut menurut Ibnu Katsir rahimahullah, yang dinukilkan dari sahabat Ibnu Abbas, Ar-Ras adalah sumur yang terletak di daerah Azerbaijan. Di mana Azerbaijan? Di belahan Rusia saat ini,
yaitu di persimpangan antara Asia Barat dengan Eropa. Pokoknya Raja Joas ke barat. Itu udah. Ya. Nah, kata ar-ras sendiri itu disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Pada surah Al-Furqan ayat 38 dan 38. Kemudian juga pada surah Qaf ayat 12, yaitu firman Allah Ta'ala, wa 'ada wa thamud wa ashabar ras wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Dan telah kami binasakan kaum 'Ad dan Thamud serta penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum tersebut. Setelah beberapa masa, masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Alangkah bahagianya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perumpamaan yang baik, contoh yang baik. Namun wa kullan darabna lahul amsal di sini, dan masing-masing kami jadikan contoh perumpamaan. Namun ini adalah contoh-contoh yang jelek. Thamud, 'Ad, begitu kesombongan mereka dan kekufurannya. Thamud begitu juga. Yang ketiga Ashabur Ras juga demikian, yaitu penduduk Ar-Ras. Sedangkan Ar-Ras sendiri sebenarnya adalah nama sumur. Namanya sumur yang mereka atau penduduk sekitarnya hidup darinya. Karena yang namanya air adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dan kami jadikan dengan air itu atau dari air itu muncul kehidupan, mengalir kehidupan. Coba PDAM sehari mati atau tidak nyala, bagaimana? Rumah kita kerepotan, ya kan? Itu sehari. Lalu bagaimana kalau dahulu kala, ya, ketika tidak ada fasilitas seperti di masa kita saat ini, maka sungguh sangat menyusahkan sekali atau susah sekali orang satu desa, satu kampung bergantung kepada satu sumur. Kebayang enggak antriannya? Allah musta'an. Nah, jadi mereka lah contoh-contoh jelek yang Allah sebutkan di sini. Kemudian pada surah Qaf Allah nyatakan kazzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa thamud wa 'adu wa fir'aunu wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba' kullum kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Sebelum mereka ada kaum Nabi Nuh dan penduduk Ras.
juga Tsamud yang telah mendustakan para rasul. Kemudian diikuti dengan Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, juga penduduk Aikah serta kaum Tubba'. Mereka-mereka ini semuanya telah mendustakan para rasul, maka berlakulah ancaman dan hukuman Allah atas mereka. Dan masing-masing kaum, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkenalan atau mengenal singkat profil buruk mereka, sehingga kita bisa menjauhi karakter-karakter buruk mereka dan tidak mengulangi sejarah kelam mereka. Kisahnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, penduduk ras ini adalah kaum Yasin yang disebutkan oleh Allah pada surah Yasin ayat 13 sampai dengan 29, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Dan wahai Muhammad, buatlah perumpamaan bagi mereka, yaitu suatu penduduk negeri, ketika Allah datangkan utusan-utusan untuk mereka. Suatu negeri yang tidak Allah biarkan penduduknya kebingungan mencari Tuhan mereka, mencari Rabb mereka, tapi Allah utus kepada mereka berapa? 1-2 rasul. Idz arsalna ilaihim itsnain, tidak tanggung-tanggung, fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Tatkala kami mengutus, kata Allah, kepada mereka 2 orang rasul, tidak tanggung-tanggung untuk mengatasi kaum ini. Allah utus 2 rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu benua, tapi untuk seluruh manusia, bahkan jinnya cukup 1. Subhanallah. Tapi di sini untuk penduduk ras, untuk kaum Yasin, Allah utus 2, dan itu pun tidak cukup. Fa'azzazna bithalithin, kemudian kami tambah jadi 3 personel rasulnya, 3 rasul bersamaan. 3 rasul bersamaan menjalankan tugas. Ini juga mengindikasikan topnya pelanggaran yang terjadi di kaum Yasin atau penduduk ras. Subhanallah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul sebagai orang-orang pilihan, ini tidak ketika bersamaan tidak memberikan pemikiran bahwasanya
salah satu dari Rasul itu kurang cakap dalam berdakwah, tidak. Tapi tabiat manusia ketika ada yang mendampinginya, yang menjalankan tugas bersama, tentu akan makin kuat, makin solid. Nabi Musa saja, Nabi Musa, sedang siapa Nabi Musa? Ya kan? Ulul azmi minar rusul, bagian dari ulul azmi. Kemudian diberi kekuatan fisik yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi banyak kelebihan, tetapi ketika menghadapi Bani Israel kaumnya, beliau memohon apa? Sanad atau senderan atau penguat dengan mengatakan apa? Meminta saudaranya Harun wa asyrikhu fi amri, dan ikut sertakan ya Allah, yaitu angkat pula saudaraku Harun untuk menguatkan dakwahku. Itu Musa alaihissalam. Bagaimana dengan dua rasul ini menghadapi kaum ras yang kemudian Allah tambah menjadi 3. Ketika ketiganya berjalan dan menghadapi kaumnya, lalu memaklumatkan kepada mereka, mengumumkan, kami bertiga adalah para rasul dari sisi Allah. Apa jawaban kaumnya? Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kalian hanyalah manusia seperti kami, makan, minum seperti kami, dan Ar-Rahman tidaklah menurunkan kalian hanyalah pendusta. Subhanallah. Jadi penolakannya langsung, belak-belakan. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Andai Allah mengutus malaikat, tentu mereka akan juga protes. Gimana malaikat mewakili kita manusia? Gimana malaikat ngasih contoh cara makan, sedang malaikat tidak makan? Bagaimana malaikat ngasih contoh cara bersujud, sedang malaikat tidak? Dikatakan kakinya beda dengan kaki manusia, kemudian punya sayap. Bagaimana dan bagaimana? Makanya Allah pilih Rasul dari jenis manusia sendiri agar contohnya nyata. Sama perbuatannya setiap malam, setiap pagi dan sampai malam. Kalau malaikat bagaimana tidur, sedang malaikat tidak tidur, mencontohkan tidur yang betul, sedang malaikat tidak tidur, dan begitu seterusnya. Itu hanya pembenaran atau pencarian mereka celah untuk menolak para rasul dengan mengatakan rasul tadi dari jenis manusia. Maka para rasul pun mengatakan, Rabb kami, yaitu Allah yang maha tahu kalau kami ini betul-betul utusannya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kami hanya menjalankan tugas, kami hanya menjalankan tugas penyampaian. Bagaimana seharusnya kalian menjadi hamba Allah, bukan menyembah patung yang kalian buat dari tangan kalian dan dari tangan kalian sendiri. Bahkan lebih parah lagi penolakan yang mereka lakukan dengan menyatakan
qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kami ini, mereka berkata, kami kira atau kami yakin kalian mendatangkan sial. Bisa-bisa kalau kami diam menanggapi kalian akan mendatangkan nasib yang malang. Tatayyarna bikum. Kalau kalian tidak diam, berhenti mengajak kami, meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, patung-patung kami, kami akan merajam kalian. Bayangkan, dan arjumannakum, kami akan merajam kalian, dan akan kami rasakan kepada kalian azab atau siksa yang pedih. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun musrifun. Justru kata para rasul, kemalangan itu adalah dari kalian sendiri, dari pelanggaran kalian sendiri terhadap aturan Allah, terhadap kesyirikan yang kalian perbuat. Kami ini hanya datang memberi peringatan, akan tetapi sungguh kalian adalah benar-benar kaum yang melampaui batas. Di tengah dialog yang menegang di antara tiga rasul ini dengan kaumnya, datanglah seorang pemuda. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah dari batas kota, dari tepi atau ujung kota, seorang laki-laki yang datang dengan bergegas. Siapa laki-laki itu? Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, orang itu bernama Habib An-Najjar, bernama Habib, yang punya profesi sebagai tukang kayu. Namun Habib ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit kusta, dengan juzam, dan ini bagian dari penyakit yang Nabi alaihi salatu wassalam berlindung darinya, menyebutnya, sehingga si Habib ini dikucilkan oleh masyarakatnya. Kebaikan si Habib bahwasanya dia pekerja keras. Hasil dari pekerjaannya separuh dia buat nafkah anak-anaknya, separuh dia sedekahkan. Ini separuh dia pakai untuk keluarganya, anak istrinya, separuh dia pakai untuk bersedekah. Suatu ketika sebagaimana kaumnya, dia ini juga menyembah patung. Tadinya menyembah patung-patung. Dia selalu berdoa agar disembuhkan dari kustanya ini, sehingga tidak dikucilkan oleh masyarakatnya.
Suatu ketika, afwan, telinga dari patung itu jatuh. Telinga dari patungnya itu jatuh. Allah. Lalu dipanggillah tukang untuk apa? Mengembalikan telinga patung itu tadi. Si Habib melihat kalau yang disembah betul-betul sesembahan, kok tidak bisa memperbaiki diri. Telinganya kok tidak dipasang sendiri, harus nunggu dipasangkan oleh tukang. Lalu justru juga si Habib ini bertanya-tanya, pantesan saya dari dulu minta disembuhkan tidak sembuh-sembuh. Ya, hidayah mulai masuk. Kemudian dia pun mengajak bicara siapa? Tukang yang memperbaiki telinga Tuhan kaumnya atau berhala. Maka si tukang, omonganmu ini kok kayak 3 orang di mana? Desa sebelah. 3 orang yang mengaku Rasul di kampung sebelah. Kata si si tukang yang memperbaiki kuping berhala. Tiga orang itu juga memperingatkan ya, penduduk sebelah agar menjauhi patung-patungnya, agar menyeru Tuhan yang disebut-sebut olehnya. Maka mendengar kabar info dari tukang ini, si Habib pun ingin menemui 3 Rasul tadi. Makanya kemudian waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Habib ini yang mencari kebenaran mendatangi kaum atau Rasul yang disebut itu. Lalu setelah berhasil menemui 3 Rasul tadi, maka Rasul dia pun menyimak dakwah 3 orang tadi. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lalu Habib mengeluhkan keadaannya kepada 3 Rasul tadi, jika memang kalian betul-betul datang dari sisi Tuhan alam semesta, tolong doakan saya agar Tuhan kalian bertiga menyembuhkan saya dari kusta. Lalu 3 Rasul tadi mengangkat tangan mereka dan mendoakan si Habib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa 3 para Rasul. Kalau doanya 1 Rasul, 1 Nabi itu mustajab, bagaimana kalau 3 bareng-bareng? Langsung meroket ke langit itu doanya. Subhanallah. Kemudian Habib pun menyatakan diri menjadi pengikut 3 Rasul tersebut, dan dia melanjutkan amal solehnya dengan bersedekah dari separuh penghasilannya. Lalu
ya. Dan ini barangkali dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya sedekah di antara faedahnya itu juga apa? Menjadi pembuka hidayah, petunjuk. Menjadi pembuka hidayah atau petunjuk bagi hamba. Bagaimana penyembah patung ini sampai kemudian mendapat hidayah tauhid. Dan belum, orangnya masih hidup sekarang. Saya juga menyaksikan mukjizat atau kelebihan daripada sedekah ini. Saya tahu ada orang yang Allah bukakan dunia baginya, ya, saat ini orangnya masih hidup, tapi sayang dia itu tidak sholat. Dia itu tidak sholat. Subhanallah. Kemudian ya mungkin di antara orang yang dia kasih, ya, orangnya dermawan sekali. Ada yang berdoa atau meminta, dinasihati sudah, sayang sedekah kamu tidak sholat, ya, sayang. Kemudian sambil didoakan mungkin di belakangnya, ya, untuk kebaikan. Dan alhamdulillah sudah berapa tahun ini beliaunya itu sholat. Nah, itu faedah daripada sedekah. Kemudian disinilah perkataan Habib setelah menjadi pengikut 3 Rasul tadi, setelah menjadi pengikut 3 Rasul tadi, Habib ikut mendakwahkan tauhid, bahkan mengabarkan kepada 3 Rasul itu apa yang direncanakan oleh kaumnya, yaitu untuk membunuh atau menyingkirkan mereka. Hanya di sini qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ini perkataan si Habib An-Najjar. Wahai kaum, ikutilah para rasul tadi, para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak minta upah kepada kalian, hanya mengajak kalian menuju surga Allah, ya. Mereka itu mendapat petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah, ya, kalian akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin. Mengapa aku menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana atas diriku? Pasti pertolongan mereka, yaitu berhala-berhala, tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka tidak akan dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika demikian, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian dia menyatakan, sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb para Rasul tadi yang 3, maka dengarkanlah keimananku. Dikatakan setelah mengikrarkan hal ini, maka si Habib pun menghadapi resikonya, yaitu dikeroyok rame-rame, dipukuli sampai kemudian ajal menjemputnya, ya, karena dakwah perbaikan, dakwah islah, dakwah kepada tauhid yang dia
serukan kepada kaumnya. Jadi bukanlah mereka menjadi simpatik ataupun takut atas peringatan-peringatan yang disampaikan. Justru mereka kemudian serempak menghakimi Habib An-Najjar, memukulinya sampai kemudian tewas atau meninggal gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan apa yang didapati oleh Habib An-Najjar. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, al-ayah tadi, ketika kemudian di surat yang sama pada ayat 26 Allah nyatakan qila dkhulil jannah. Setelah gugur di jalan Allah mendakwahkan tauhid tadi, si Habib dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Begitu masuk ke surga, Habib ini Allah abadikan sampai kejadiannya, melihat karunia Allah, nikmat-nikmat yang ada di surga, dan ujian yang bila dibandingkan dengan nikmat yang dia terima itu tidak ada apa-apanya. Dia katakan, ya laita qaumi ya'lamun, andai kaumku itu tahu apa yang ku dapat balasan dari Allah setelah aku sabar diinjak-injak mereka sampai dipukuli sampai aku gugur di jalan Allah. Ya laita qaumi ya'lamun, andai kaumku itu tahu atas hadiah surprise yang sudah aku dapatkan ini dari Allah. Berupa apa juga selain nikmat-nikmat surga? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, berupa ampunan Allah terhadap diriku atas kesyirikan di masa lalunya, atas kesalahan di masa lalunya ketika menyembah berhala-berhala, ketika belum sampai kepadanya hujjah, ketika belum menyembah Allah dengan benar. Dan apa yang juga dia dapati berupa apa? Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku bagian dari orang-orang yang dimuliakan. Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini bentuk syukur Habib An-Najjar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan sedikit sekalian biar selesai. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin, dan kami tidaklah turunkan kepada kaum itu sesudah meninggalnya si Habib ini. Tidak perlu Allah mengutus satu pasukan dari langit, satu pasukan dari langit, dan kami tidak bakal melakukan itu, kata Allah. Cukup apa? In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Cukup Allah suruh satu malaikatnya Jibril datangi kaum itu, datangi kaum Ras itu. Kemudian dikatakan Jibril menyamar menjadi manusia biasa sampai di pintu gerbang penduduk kota tersebut, sampai di pintu gerbangnya. Kemudian Jibril berteriak dengan satu teriakan saja. Kemudian mereka berdiri, kaget dengan tali jantung yang putus. Selesai. Tidak perlu petir seperti, tidak perlu ini, tidak perlu. Cukup teriakan Jibril satu kali, sayhatan wahidah fa idahum khamidun.
Sekuat apa sih tali jantung manusia itu? Dari besi. Ada. Makanya manusia ini sangat lemah di hadapan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu mengirim satu pasukan dari langit, cukup Jibril. Cukup pula tidak perlu mengepakkan sayapnya, cukup dengan suaranya, teriakan. Kalau teriakan bukan teriakan, kalau batuk saya tadi saja keliru, bikin kaget antum sekalian. Yang tidur, yang sedikit ngantuk langsung bangun, ya kan? Ini hanya bantuan mic. Lalu bagaimana dengan teriakan Jibril alaihissalam? Ya, maka fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah faedah, ambillah pelajaran ini wahai kaum-kaum yang cerdas, wahai jamaah Manarul Islam. Barakallahu fikum. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.